Dan ini dibagian secara gratis, free. Ini bibit jengkol, cocok untuk ditanam di perkebunan. Ini milik Dinas Kehutanan Sumbar. Bibit jengkol, banyaknya. Jadi kita sebetulnya ini kan Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan UPT Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Jadi kita menyiapkan bibit ini setahun tuh 250.000 batang yang dipersiapkan untuk masyarakat Sumatera Barat yang ingin menanam. Nah, dan ini dibagian secara gratis, free. Nah, hanya membuat proposal permohonan dan ada KTP dan lokasi di mana tanam. Nah, beberapa jenis itu ada jengkol, ada durian, ada petai, ada juga alpukat, kemudian ada pinang, ada gaharu dan sebagainya itu. Nah, sekarang ini jengkol. Nih, jengkol ini kita membuatnya ada sampai 10% dari jumlah, sekitar 25.000 ya, 25.000 jengkol. Kenapa jengkol? Per tahun? Iya, per tahun. Nah, tahun lalu sebetulnya selain ini kita tanam di Sumatera Barat jengkol ini 254.000 batang. Ada dari persemaian ini, ada persemaian permanen di Solok, ada juga kebun bibit rakyat, ada juga kegiatan RHL. Kenapa kita milih jengkol ini banyak? 10%. Selain ini adalah hasil hutan bukan kayu yang menghasilkan dan nilai jualnya cukup tinggi dan dia terus harganya masih stabil. Yang kedua adalah ini juga Dinas Kehutanan juga support dalam rangka pengendalian inflasi. Jadi kan jengkol ini termasuk penyebab salah satu inflasi selain cabai, bawang dan sebagainya. Nah, ini kontribusi kami dari Dinas Kehutanan menyiapkan bibit jengkol untuk ditanam di masyarakat. Mudah-mudahan ini juga ditanam di lahan-lahan tidak produktif dan pada akhirnya masyarakat di sekitar hutan itu memperoleh penghasilan tetap dari jengkol dan meningkat pendapatannya. Selain itu, kalau pendapatan sudah meningkat, sudah cukup dari ini, maka hutan mereka tidak akan tebang lagi, tidak akan rambah lagi. Kalau cara menanamnya Pak, 1 hektar itu berapa bibitnya Pak? Ya, 1 hektar ini misal jarak tanam 5x5 ya, ini ada 400 batang per hektar. 400. Ini kan gratis Pak untuk masyarakat gitu. Satu orang petani itu harus boleh maksimal mengambilnya berapa gitu? Maksimal kita kan tergantung lahannya ya. Yang pertama lahannya. Kalau lahannya 1 hektar tentu 400 batang. Tapi maksimal satu orang tuh 500 batang. 500 batang ya. Akan berbeda dengan kelompok. Nah, kalau kelompok itu ada 10 orang, 10 hektar ya dikalikan dengan itu. Sudah ada yang berhasil Pak menanam ini Pak? Ini kan baru kita tanam ini 2 tahun terakhir nih. Agak masif ya menyiapkan bibit jengkol. Tetapi di beberapa tempat seperti di Pangkalan, di 50 kota, kemudian juga pesisir dan juga Sijunjung itu jengkolnya bagus-bagus dan mahal jengkol ini. Kalau wilayah Pak, wilayah yang cocok untuk ditanam jengkol apa Pak? Hampir seluruh daerah kita cocok dengan jengkol karena dia tidak membutuhkan kriteria khusus lah. Yang penting tidak terlalu tinggi, misalnya dari 1000 ke atas itu jangan, ya kan. Kemudian dia dapat cahaya yang cukup. Nah, kemudian juga awal-awalnya perlu perlindungan, nanti baru perlu dipupuk nggak Pak? Akan lebih baik. Nah, ini yang penting juga disosialisasikan. Kebiasaan kita habis tanam kan kita biarkan nih. Padahal hasil kalau kita pupuk jauh lebih cepat dia berbuah dan batangnya subur. Kalau ini yang jenis ini berapa tahun Pak bakal berbuah gitu? Ini 5 tahun lah. 5 tahun udah berbuah. Sebelum ini berbuah kan bisa tumpang sari. Yang penting bersihkan lahannya, nanti tanam kacang-kacangan,
Itu juga sambil mupuk kacang juga dapat pupuknya kepada tanaman jengkol. Jengkolnya ada jenis Pak? Ada jenis-jenis tertentu gitu? Tidak secara umum sama ya, memang paling ada yang asalnya dari bibit yang bagus itu ada di beberapa daerah kita seperti pesisir selatan, 50 kota, Agam itu. Kita ada pohon induknya. Karena tidak semua benih juga kita ambil. Harus dari benih induk yang dimana buahnya itu memang berkualitas. Kemudian pohon induk ini sehat ya. Nah, harapan kita itu menjadi bibit unggul dan bisa menghasilkan tanaman yang bagus dan juga buahnya bagus, banyak. Nah, itu. Kalau ini berarti dari biji ya Pak ya? Bukan di stek atau apa ya? Kita ini rata-rata dari biji semua. Karena kalau dari biji ya, dari pengalaman di lapangan teman-teman penyuluh kehutanan itu mengatakan kalau dari biji ini batangnya cenderung lebih kuat dan umurnya panjang. Nah, ya, memang agak lambat berbuah dibandingkan yang lain, tapi dia batang kuat, kemudian buahnya banyak ya, dan kanopinya juga kuat, sehingga selain fungsi tanaman itu juga fungsi hidrologis, akarnya kuat, batangnya kuat, juga menahan longsor, banjir, dan juga menahan angin. Dan buahnya bisa buat pendapatan lah. Jadi umur atau usia jengkol ini berapa tahun nih Pak? Oh, ini sebenarnya lama sekali. Lama sekali. Sampai puluhan tahun. Puluhan tahun. Saya pengalaman itu ada 40 tahun. Ada yang 50 tahun. Satu batang gitu Satu ya? batang itu. Nah, dan dia panen kan bisa 2 kali dalam setahun. Nah, jadi cukup banyak. Ini cukup menjanjikan lah prospeknya nanam jengkol. Apalagi Sumatera Barat, peminat jengkolnya banyak.